Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Sore ini pelajaran kita adalah fikih. Kita baca kitab Umdatul Ahkam, syarah daripada Umdatul Ahkam. Kita sudah sampai hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Itu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yakbalullahu sholata ahadikum, Allah tidak menerima sholat di antara kalian, idza ahdatsa, apabila kalian hadas, hatta yatawaddoa, sampai engkau berwudu. Asyarhu, penjelasan. Qauluhu la yakbalu, yang dimaksud sabda Nabi tidak menerima, Allah tidak menerima, hadza nafyun lil qabul. Hadis ini menerangkan peniadaan diterima, artinya tidak diterima. Wa nafyul qabuli ala wajhaini, tidak diterimanya salat, nah itu ada dua sisi, ada dua sebab. Nah, tidak diterimanya salat itu dari dua sisi. Al-wajhil awwali, sisi pertama, yakunu litarki wajibin fil ibadah, disebabkan karena dia meninggalkan kewajiban dalam ibadah. Jadi sholatnya itu, kewajiban-kewajiban sholatnya tidak dipenuhi, maka dia sholatnya tidak diterima. Au fi'li mahdurin, atau melakukan perkara-perkara yang diharamkan ketika sholat, misalnya makan ketika sholat atau minum ketika sholat. Walaupun sebelum sholat itu halal, tapi kalau ketika sholat itu haram. Fanafyul qabul, maka tidak diterimanya sholat tersebut, nafyun lissihati, peniadaan sahnya, artinya tidak sah sholatnya. Misalnya orang sholat sambil makan, maka sholatnya tidak sah. Karena tidak sah, maka itu tidak diterima. Al-wajhu tsani, sisi kedua, yakunu li ghairi dzalika, sebab tidak diterimanya tidak terkait dengan cara sholatnya atau pelaksanaan sholatnya. Fanafyul qabul laisa nafyan lissihah, sehingga tidak diterimanya itu bukan berarti tidak sah. Artinya apa? Bisa saja sholatnya sah tapi tidak diterima. Kalau yang atas itu sholatnya memang tidak sah karena dia meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram ketika sholat, maka sholatnya tidak sah. Karena tidak sah, tidak diterima. Itu yang dimaksud, kata Nabi apa tadi? La yakbalullahu, Allah tidak menerima. Yang kedua, tidak diterima tapi tidak terkait dengan sholat. Sholatnya bisa sah, sah tapi tidak diterima, maka tidak diterimanya karena ada sebab lain di luar sholat. Fa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi arraf. Arraf ini orang yang sok tahu,
Dari kata arafa itu tahu. Tapi kalau arrafan itu artinya pura-pura tahu atau sok tahu. Kalau bahasa kita itu dukun. Dukun itu definisinya atau bahasa Arabnya itu arraf atau kahinan. Fasalahu, maka dia bertanya kepada arraf atau dukun, lan tuqbala lahu salatun, maka tidak diterima salatnya dia. Arba'ina sobahan, selama 40 subuh atau 40 hari salatnya itu tidak diterima. Sah ini, salatnya sah tapi tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena ada perbuatan yang tidak terhubung dengan salat. Nah, hadza nafyun lil qabul, ini juga peniadaan diterima. Artinya juga tidak diterima, ya. Lakinnahu la yata'allaqu bis shalah, hanya saja sebab tidak diterimanya itu tidak terkait dengan salat. Wala yata'allaqu bi tarki wajibin, juga tidak berhubungan dengan karena dia meninggalkan kewajiban. Wala bi fi'li muharramin, dan tidak melakukan yang diharamkan ketika salat. Artinya salatnya sudah sah tapi tidak diterima. Jadi belum tentu salatnya sah itu diterima. Wa hina idzin la yakunu nafyul qabul nafyan lis-sihah. Sehingga di sini tidak diterima tapi salatnya sah. Walihada law anna man ata'arrafan, nah dari itu maka orang yang salat tapi dia bertanya-tanya, ya, ata'arrafan, mendatangi dukun, fasa'alahu, kemudian bertanya. Kalau sekarang mungkin enggak datang tapi bisa WA gitu ya, tanya via telepon misalnya. Wasalla, kemudian dia sholat. Nah, kulna as-salatu maqbulatun wala munafata baina qaulina hadza. Nah, sini maka sholatnya itu sah tapi tidak diterima, ya. Lan tuqbala salatu la tuqbala lahu salatun li'anna ma'nal hadis anna su'alahu lihadzal arraf ismuhu yuqabilu ajrus shalah. Kalau mau bilang ini salatnya diterima misalnya, salatnya tadi diterima karena sudah sah secara syar'i, sudah sah. Hanya saja karena dia mendatangi dukun, ya, maka dosa dari mendatangi dukun itu mengimbangi, yuqabilu itu artinya mengimbangi pahala sholat. Jadi sholatnya makbulah, sholatnya diterima, sholat karena sudah sah, dia sholatnya tidak meninggalkan yang wajib, tidak melakukan yang haram, sah misalnya, dan makbul. Tapi karena dia mendatangi dukun, maka dosa mendatangi dukun seimbang atau senilai dengan pahala sholat. Sehingga dikatakan apa? Kata Rasul, 40 hari sholatnya tidak diterima. Itu satu soal, ya, satu pertanyaan. Nah. Jadi tidak diterimanya bukan dari karena pelaksanaan sholatnya, tapi karena perbuatan lain, yaitu bertanya-tanya ke dukun. Itu dosa besar. Dosanya sampai apa? Menghapus sholat, menghapus pahala sholat selama 40 hari. Nah, kalau dukunnya gimana ya? Nah. Walaisal mana anha la tasihhu itlaqan, sehingga tidak bisa dikatakan sholatnya tidak sah. Ya, kalau mau dibilang sah ya sudah sah, tapi dosa mendatangi dukun itu menghapus sahnya tadi, ya. Kadzalika qauluhu, demikian juga sabda Nabi, man syaribal khamra,
Kalau tadi dosa mendatangi dukun, menghapus pahala sholat selama 40 hari. Nah, tapi definisi dukun ini harus diperjelas. Dukun itu artinya orang yang mengaku mengerti perkara gaib. Misalnya ada orang datang, "Pak Dukun, saya tadi kehilangan motor. Coba lihat tangannya." Misalnya. "Oh, ini ada di sana, di Kepanjen." Misalnya. Orangnya pakainya baju ini. Nah, terus datang lagi, padahal dia nggak tahu. Nah, karena dia mengaku ngerti yang gaib, nah itu definisi atau arti dari dukun. "Pak Dukun, saya mau dagang jual cilok misalnya di pasar." "Jangan, di sana kamu tidak akan laku di sana." Nah, itu kan mengerti berbicara dengan sesuatu yang dia tidak ngerti. Kok tahu? Kok gak laku misalnya. Maka definisi dukun itu orang yang mengaku mengerti gaib. Nah, atau baru datang, "Kamu tadi begini-begini ya, kamu tadi mampir di tokonya ibu ini ya, waktu kesini ya." "Loh, kok tahu?" "Saya, siapa saya." Ini dukun namanya. Beda kalau istrinya hamil, datangi mbok dukun, tapi itu dukun pijet. Nah, ini lain, bukan termasuk ke hadis ini. Itu namanya dukun pijet. Artinya dukun pijet itu tukang pijet. Nah, barang siapa yang, masalah kedua, barang siapa yang minum khamar, ya, minum khamar, lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan. Sama ya. Barang siapa minum khamar, ini satu teguk apa satu gelas, itu salatnya tidak diterima selama 40 hari. Fanaqulu al-muradu bidzalika muqabalatu hadza bihadza. Maksudnya itu pahala sholatnya selama 40 hari itu dihapus oleh dosa satu teguk minum khamar. Nah, walaisal muradu anha la tasihhu, bukan berarti sholatnya tidak sah. Jadi sholatnya sah, nah selama 40 hari sholatnya sah, tapi kemudian dia minum khamar, hilang. Nah, itu makna apa? Allah tidak menerima sholat di antara kalian. Qauluhu alaihi salatu wassalam salatu ahadikum, sholat di antara kalian amatun, ini umum. Umum maksudnya semua sholat. Li'anha mufradun mudhof, karena ini susunan kata kalimatnya mufrad mudhof. Mufrad itu tunggal. Ini sholatu itu tunggal. Kalau jamak sholawatu, ada wawunya ini. Sholatu dan dia mudhof. Mudhof itu disandari. Ini mudhof ilaihnya ahadikum. Kalau ada kalimat di dalam bahasa Arab itu bentuknya seperti ini, mufrad mudhof, tunggal disandari, maka itu bermakna umum. Berarti semua sholat. Nah, fata ummu, maka umum kulla sholatin, umum mencakup semua sholat, ya, mencakup semua sholat. Kas sholawatil khamsi, seperti sholat 5 waktu, wal jum'ah wal rawatib, sholat jum'ah, sholat rawatib, wal witri wa sholatil janazah. Nah, sholat jenazah, wan nafli, sholat sunnah al mutlak, sholat sunnah mutlak. Kullu hadza dakhilun fil lafzi, maka semua ini masuk ke dalam sholat.
li'annahu yasmulul umum, karena ini mencakup semua. Wa hal yadkhulu fi dzalika sujudut tilawah, apakah masuk juga sujud tilawah, wasyukri dan sujud syukur. Nah, maka ini perkaranya khilaf. Yang jelas semua sholat. Kalau sujud tilawah ini yang roji toharoh dulu. Ini kan bab masalah toharoh ya. Tadi sampai berwudu orang yang hadas tidak diterima sholatnya sampai dia toharoh, sampai dia berwudu. Kalau tilawah ini sujud ketika membaca Al-Quran, baik ketika dalam sholat maupun di luar sholat. Orang baca surah, melewati surat As-Sajdah, dia sujud tilawah namanya. Kalau sujud syukur ini ketika misalnya orang mendapat kenikmatan, ada tetangganya kemudian bawa satu kantong besar isinya uang, wah sampean dapat uang, wah bersyukur, dia langsung sujud tanpa wudu lebih dahulu. Nah, itu intinya khilaf masalah sujud syukur dan sujud tilawah. Qauluhu ta'ala idza ahdatsa. Jadi kata Nabi tadi apa? Tidak diterima, Allah tidak menerima salat di antara kalian idza ahdatsa, kalau kamu ahdas, hatta yatawaddoa, sampai berwudu. Itu bunyi hadisnya. Yang dimaksud idza ahdatsa ini kalau diartikan kalau berhadas. Al-hadatsu, hadas itu maknanya di dalam hadis-hadis yutlaq ala masaila mutaaddidatin. Hadas itu bermacam-macam maknanya. Minha diantaranya yutlaq ala man fa'ala muharraman. Kadang bermakna orang yang melakukan yang diharamkan. Kalau diartikan melakukan yang diharamkan, berarti misalnya Allah tidak menerima sholat di antara kalian karena kalian melakukan sesuatu yang diharamkan. Misalnya. Kalau misalnya dia ya wudu, sudah punya wudu, tapi karena melakukan yang diharamkan ketika sholat, maka sholatnya tidak diterima. Misalnya apa tadi? Makan misalnya, ya. Lagi sholat makan. Hanya para ulama juga membahas sampai rinci, kalau habis makan langsung sholat, tidak berkumur dulu. Ketika lagi sholat keluar nasinya dari sela-sela giginya. Wah, ini ditelan apa dikeluarkan? Kalau ditelan kan itu makan. Nah, apa hukumnya makan ketika sholat? Haram. Itu juga hadas masuk ke sana. Artinya bisa jadi orangnya punya wudu, tapi karena dia makan bisa masuk karena hadas ini. Makna hadas adalah perkara haram. Cuma yang dimaksud hadis ini apakah masuk ke dalamnya perkara makan, itu nanti dibahas. Wa yutlaq ala man fa'ala kufron. Hadas itu juga bermakna orang yang melakukan kekufuran. Nah, itu bisa dikatakan hadas. Wa yutlaq alal bid'ah, ada juga yang ketiga orang yang melakukan bid'ah. Bid'ah itu artinya mengada-ngada dalam perkara agama yang tidak diizinkan oleh Allah, tidak diajarkan, tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Sementara itu diyakini ini sebagai ajaran agama untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu makna bid'ah. Ini juga namanya hadas di dalam bahasa hadis. Falaisa qauluhu alaihi salatu wassalam, maka ada hadis Rasulullah SAW bersabda,
la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang membela muhdis. Jadi kalau ahdasa tadi itu ini kata kerja. Tapi kalau muhdis ini pelakunya, isim fa'ilnya. Kalau di sini diartikan orang yang hadas, orang hadas itu orang yang belum toharoh, belum wudu, habis ngentut misalnya, atau habis kencing belum wudu, orang ini dikatakan hadas. Sampean berhadas, atau sampean masih punya hadas. Nah, kalau gitu apa artinya hadas? Tahir, apa artinya hadas? Susah juga ya. Kalau kencing itu apa? Najis ya, atau khobas, bahasa Arabnya itu khobas. Ada khobas, ada hadas. Kalau ngentut itu nggak ada sesuatu yang najis, tapi orangnya disebut muhdits, berhadas, karena dia belum wudu. Di hadis ini tidak bisa diartikan Allah melaknat orang yang membela orang yang belum wudu, itu nggak pas. Nah, karena muhdits di sini maknanya orang yang ini. Muhdits itu orang yang mengada-ngada di dalam agama, bikin cara-cara baru di dalam agama, itu muhdits. Maka orang yang membela orang yang mengada-ngada di dalam agama itu dilaknat oleh Allah. Bela tok itu sudah dilaknat. Dan kalau ada amalan yang disertai dengan la'ana, dilaknat oleh Rasul, oleh malaikat, oleh Allah, itu berarti menunjukkan perbuatan tersebut dosa besar. Jadi dosa besar itu apa? Dosa yang di sana ada ancaman-ancamannya. Seperti di sini la'ana, dilaknat. Apalagi yang berbuat ya, atau yang membikin-bikin, membela saja itu sudah masuk dosa besar. Jadi muhdits di sini bukan orang yang berhadas. Tadi belum dijawab apa itu hadas. Tahu apa artinya hadas? Susah juga definisi ya. Hadas itu Amir, ingat Amir, hadas. Kalau khobas itu najis. Kalau najis, kalau orang habis kencing, kencingnya itu apa namanya? Khobas, najis. Tapi setelah cawi, setelah istinja, sudah bersih dari khobas, dari najis, tinggal apa? Hadas. Kan belum boleh sholat ya. Habis kencing, habis cawi langsung sholat, ya tidak boleh. Kenapa? Karena dia masih namanya berhadas. Untuk mengangkat hadas, menghilangkan hadasnya dengan apa? Wudu atau toharo. Kalau gitu hadas itu apa? Hadas itu bersuci. Bersuci itu toharo. Najis enggak, ini sudah kencingnya sudah bersih. Bersuci itu berwudu. Kenapa kok berwudu dulu? Kan tadi sudah cawi. Iya, saya masih hadas. Kalau gitu apa hadas? Enggak punya wudu apa? Belum suci. Sudah suci, yang sudah bersih kok. Dia punya apa? Sekarang ngentut, orang ngentut. Dia hadas, tidak ada perkara yang enggak suci. Ya. Apanya yang enggak suci? Wong kentut itu enggak najis. Ya apa Tahir? Ternyata cuma hadas tak itu susah ya. Kalau najis, paham sama najis? Apa najis?
Bukan, artinya najis. Kalau kencing itu contohnya. Dan itu tidak semua kencing. Kencingnya onta itu enggak najis. Kencingnya sapi itu tidak najis. Fikihnya juga dasar sekali ini, belum bisa ya. Apa artinya hadas? Sifat yang ada pada seseorang yang menghalangi seseorang tersebut melakukan ibadah yang disyaratkan dengan toharoh. Itu hadas. Bisa diulang. Hadas adalah sifat. Jadi sifat, kalau bendanya tidak ada. Sifat yang ada pada seseorang yang menghalangi orang tersebut melaksanakan ibadah, yang ibadah tersebut disyaratkan dengan toharo. Ya, misalnya mau sholat kan syaratnya apa? Toharo. Dia masih punya sifat hadas namanya. PR ya, PR ngapalkan apa itu hadas. Kalau najis sekarang ada khobas, ada hadas. Kalau orang kencing atau BAB setelah istinja, setelah cawi, dia baru hilang yang namanya khobas atau najis, tapi dia masih punya hadas. Tadi hadas sudah diterangkan maknanya, sekarang makna khobas atau najis. Pak Huri, apa artinya najis? Zaman kan sudah sering dengar sering dengar kata-kata najis. Jangan najis. Jangan najis. Jangan itu najis. Apa najis? Enggak tahu najis. Bagaimana menghindar najis? Enggak tahu najis. Artinya najis. Saya tanya, teleknya ayam itu najis apa enggak? Kalau teleknya sapi najis, teleknya kambing najis. Ada hadis pernah Rasul ditanya, ya Rasul, bolehkah saya sholat di kandang kambing? Boleh. Loh, kan itu kata Pak Huri najis. Kok boleh? Berarti kan teleknya kambing itu tidak najis. Nah, Tahir pernah dengar apa itu najis? Nah, najis adalah sesuatu yang tidak boleh disentuh, bukan karena bahayanya, bukan karena kotornya, bukan karena haramnya. Apa tadi Tahir? Ya, iya. Bahayanya 3 ya. Sesuatu yang nggak boleh disentuh, bangkai misalnya. Nah, BAB itu, beraknya itu nggak boleh disentuh, nggak boleh disentuh, kecuali untuk menghilangkan saja. Kalau lagi cawi itu menyentuhnya karena untuk menghilangkan boleh. Tapi kalau nggak ada tujuan itu nggak boleh, mainan misalnya, ya. Atau kencing di situ malah dibuat mainan, itu nggak boleh karena kencing itu apa? Najis. Sesuatu yang tidak boleh disentuh bukan karena bahayanya. Kalau sesuatu yang nggak boleh disentuh karena bahaya, misalnya listrik. Tuh, coba pegang, nggak boleh, itu bahaya. Api misalnya. Yang bukan karena kotornya, misalnya ini apa? Muntah. Itu kotor. Nggak boleh disentuh karena kotornya. Kalau haram misalnya lawan jenis, laki pegang-pegang perempuan, boleh. Bukan mahramnya nggak boleh, itu haram. Tapi kalau memegang kencing, boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena najis gitu.
Kalau gitu najis itu sesuatu yang tidak boleh disentuh, bukan karena bahaya, bukan karena kotor, dan bukan karena haram. Sudah ada dua ya, ada hadas, ada khobas. Sekarang kembali ke hadis ini. Allah melaknat orang yang membela muhdis. Muhdis di sini bermakna orang yang mengada-ngada, bukan orang berhadas. Nah, kaqaulihi idza ahdasa hatta yatawaddaa. Ini tidak bermakna seperti ini hadis ini. Kalau kamu berhadas sampai berwudu. Jadi ini membuat ajaran baru. Kalau ini berhadas. Atau orang misalnya tidur lama, ya tidur lama atau pingsan lama, dia kondisinya pingsan saja atau tidur sampai ngorok lama, itu dia kalau mau sholat harus wudhu dulu. Karena apa? Berhadas. Nah, tidak ada sesuatu yang najis, tapi dia berhadas. Berhadas itu terhalang dia melakukan ibadah yang disyaratkan dengan toharo. Kama annahu aidan, seperti juga ada hadis laisa kaqaulihi alaihi salatu wassalam, seperti juga ada hadis man ahdasa. Ini kan sama dengan ini, ahdasa ya. Barang siapa yang ahdasa fi amrina, dalam urusan kami. Urusan kami ini, kalau urusan Rasul itu urusan agama. Jadi Rasul itu khusus menjelaskan urusan agama. Makanya kalau bicara agama harus datang dari Nabi. Kata Rasul man ahdasa, berarti ahdasa di sini apa? Mengada-ngada. Mengada-ngada ajaran agama. Ini fi'il madi kata kerja kalau ini. Sementara kalau ini fa'ilnya, pelakunya. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami, hadza ma laisa minhu, yang bukan dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut atau hadas tersebut itu raddun, tertolak. Orang meyakini amalan ini baik misalnya, tapi enggak pernah dicontohkan oleh Nabi, maka amalan tersebut raddun. Apa raddun? Tertolak. Walaupun seluruh manusia menganggap baik, oh iya itu baik, itu enak itu misalnya, tapi enggak ada dalilnya, itu raddun. Idzan, kesimpulannya kullu hadasin bihasabihi, maka hadas tadi maknanya macam-macam, tergantung dilihat nanti kalimatnya. Fal hadatsu huna ma aujaba wudu'an, sehingga hadas yang dimaksud di hadis ini adalah sesuatu yang mewajibkan wudu, au ghuslan atau mandi. Wudu ini amalan untuk mengangkat atau menghilangkan hadas ya. Wudu apa artinya wudu? Amalan untuk mengangkat hadas. Kalau hadas kecil diangkat dengan apa? Wudu. Kalau hadasnya besar diangkat dengan mandi. Fama yujibul wudu yusamma hadatsan asghar. Yang wajib wudu dinamakan hadas kecil. Wa ma yujibul ghusla yusamma hadatsan akbar. Yang wajib mandi disebut hadas besar. Wa qaulu hatta yatawaddaa, di hadisnya tadi dikatakan sampai berwudu. Hatta, makna hatta di sini guna ghaiyatul makna. Ghaiyatul makna itu puncak, akhir. Ai ila an yatawaddaa, sampai dia berwudu. Nah, min fawaidil hadis, faedah hadis ini, al faidatul ula, faedah pertama, annallaha subhanahu wa ta'ala yakbalu wa la yakbal, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu menerima dan tidak menerima ya, itu sifat Allah. Fafihi itsbatul af'al al-ikhtiyariyah lillah, sehingga hadis ini menerangkan sifat Allah, yaitu sifat af'al
Af'al itu berbuat, melakukan. Yang disebut dengan af'alul ikhtiyariyah. Ikhtiar itu sekehendaknya. Bahasa kita semaunya, apa yang kita maukan. Itu disebut af'alul ikhtiyariyah. Beda dengan orang misalnya orang lindur, ya, orang lindur ngomong sembarang, istrinya dicerai. Nah itu tidak jatuh. Kenapa? Af'alnya itu perbuatannya bukan ikhtiyariyah. Bukan ikhtiyariyah, bukan apa namanya? Di luar kesadarannya. Dan bukan pilihannya misalnya. Nah misalnya kamu, Amir, kamu mau milih Fatimah apa Siti? Misalnya ditawari dua perempuan cantik misalnya. Dua-duanya katanya. Wah ini cerdas kalau dua-duanya. Satu aja sulit Ustaz. Dua katanya. Nah itu namanya ikhtiar, ya, dia milih mana yang atau misalnya di sana ada jalan mau ke Surabaya, dihadapkan pada dua jalan ini, lancar ini, mulus jalannya, lebar terusnya, tapi bayar. Nah, yang ini agak geronjal-geronjal, gratis. Nah ketika mau mulai itu namanya ikhtiariyah, apa? Milih, terserah. Nah Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat itu. Sifat apa namanya? Af'alul ikhtiyariyah, milih, mau terima kek, mau enggak kek, amalan orang itu terserah Allah. Itu namanya apa? Af'alul ikhtiyariyah. Wal af'alul ikhtiyariyah, af'alul ikhtiyariyah itu allati taqa'u bimasyiatihi wa ikhtiyarihi, yaitu amalan yang dilakukan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan kehendaknya. Jadi kalau ngelindur kan bukan kehendaknya, ya. Atau orang dipaksa, itu namanya terpaksa, itu bukan ikhtiariyah. Kalau orang dipaksa, karena bukan kehendaknya, bukan kemauannya. Nah, walaupun disuruh mengucapkan kafir misalnya, itu enggak jatuh kafirnya karena dia dipaksa. Nah, jadi af'alul ikhtiyariyah itu apa? Amalan berdasarkan kehendaknya dan pilihannya. Nah, wa kullu syai'in bi ikhtiyarihi, segala sesuatu tergantung kehendaknya. Fala ahada yujibirhu, tidak ada yang bisa memaksanya. Jadi kalau kepada sifat Allah, perbuatan Allah, bahwa Allah itu punya sifat af'alul ikhtiyariyah, bahwa segala sesuatu itu kehendak, karena adanya kehendak Allah. Kita ada, manusia ada, semua makhluk ini ada, itu karena kehendak Allah. Itu disebut af'alul ikhtiyariyah. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksa Allah. Wa mana'a qaumun min dzalika, ada orang atau kaum atau kelompok yang menolak adanya af'alul ikhtiyariyah ini. Artinya Allah tidak punya sifat ikhtiyari. Wa qalu la yumkin, mereka mengatakan Allah la yumkinu annallaha yaf'alu syai'a bi ikhtiyarihi. Tidak mungkin Allah itu melakukan sesuatu dengan kehendaknya, dengan pilihannya. Li'annahu idza ta'allaqa bi ikhtiyarihi shara mahallan lil hawadits. Karena kalau Allah melakukan sesuatu itu dengan pilihannya, maka berarti sesuatu tersebut sesuatu yang dilakukan itu sesuatu yang baru, berkaitan dengan sesuatu yang baru. Sementara perbuatan Allah itu bukan baru. Nah, sifat Allah itu bukan baru, kata mereka. Wa hadatsa fihi al-qabul. Nah, wa makana mahallan lil hawadits fa huwa haditsun.
Kalau sesuatu yang hadis yang baru, maka itu baru. Berarti maunya kenapa mereka menolak Allah itu tidak punya sifat ikhtiari? Karena sifat ikhtiari itu suatu yang baru. Kalau dikatakan Allah punya sifat ikhtiari, berarti Allah itu baru. Nah, maka bertentangan dengan pemahaman Allah itu tidak baru. Namanya apa? Lawannya baru apa? Lama, bahasa awal. Al-awwalu kalau di ayat atau hadis, huwal awwalu. Apa artinya awwalu? Yang awal tidak berpermulaan. Ada juga mungkin sampean sering dengar di langgar-langgar itu kidam. Apa artinya kidam? Dahulu. Kalau tadi di ayat apa bunyinya? Awal. Apa bedanya awal sama kidam? Awal itu artinya apa? Awal, ya, tidak berpermulaan. Kalau kidam? Kidam ini siapa yang bikin sifat Allah? Allah punya anak, punya sifat kidam. Biasanya ditempel di rumah-rumah. Kalau di Brongkal ini banyak di rumahnya nempel sifat Allah. Sifat 20 diantaranya apa? Kidam. Wujud kidam. Apa kidam? Dahulu. Terdahulu. Nah, kalau di ayat atau hadis awal. Apa bedanya dahulu sama awal? Penting ini. Pertama dulu, kalau awal yang menamakan dirinya bahwa dirinya awal, Allah itu punya sifat awal, ini siapa? Allah sendiri di ayat-ayat, hadis-hadis. Tapi kalau kidam ini siapa yang bikin? Orang. Nah, maka di situ tidak boleh orang itu membicarakan tentang Allah sesuatu yang dia tidak tahu, atau memberi nama, memberi sifat pada Allah bikin sendiri. Seperti tadi Allah diberi sifat apa? Kidam. Lu itu kan sama dengan awal misalnya. Oh, enggak sama. Satu tadi sudah keliru karena sampean bikin sendiri. Allah tidak memberi nama dirinya, tidak mensifati dirinya dengan kidam. Baik di awal hadis maupun ayat tidak ada itu. Enggak ada ayat atau hadis yang mengatakan Allah itu punya sifat apa? Kidam. Tapi Allah punya nama, punya sifat apa? Awal, huwal awwalu wal akhiru dan seterusnya. Huwal zahiru wal batinu, itu ayat jelas. Satu zaman sudah salah. Apa salahnya? Membikin sendiri sifat Allah itu salah. Yang kedua, itu kan maknanya sama dengan awal. Tidak sama. Apa bedanya? Kalau awal tadi maknanya apa? Yang tidak berpermulaan. Huwal awwalu. Tidak ada yang mengawali Allah. Allah tidak berpermulaan. Kidam kan juga begitu. Enggak, kidam itu artinya dahulu. Dahulu misalnya sekarang pelapahnya kelapa yang sudah lama lantong, kering, jatuh. Nah, itu kidam mananya. Dahulu itu wes gak kepake lagi. Sekarang sampean punya motor 70-an. Wah, ini motor kidam, ini motor dahulu ini. Motor yang sudah rusak, yang sudah rongsokan itu kidam. Artinya kidam ini walaupun artinya dahulu bisa bermakna jelek. Apa jelek? Barang rongsokan. Kalau gitu berarti nama Allah itu syaratnya memberi nama Allah atau memberi sifat Allah tidak boleh ada makna jelek. Itu syaratnya. Tadi mana kidam kan bisa bermakna jelek, barang-barang bekas. Ya, itu kidam. Makanya jangan asal niru, mulai enak lagune ditiru-tiru Allah wujud, kidam, bako. Wujud saja mana dalilnya? Ada mukhallafatul lil hawadits. Apa artinya mukhallafatul lil hawadits?
Apa artinya? Hafal tapi gak ngerti maknanya. Hafal kan ya? Loh, hafal Pak Budi. Ndek puji-pujian. Nah, berbeda dengan makhluk, mukhallafatun lil hawadits. Berbeda dengan makhluk. Apakah Allah mensifati dirinya dengan mukhallafatul lil hawadits? Padahal di situ ada ayat yang bermakna sama. Apa itu? Laisa kamitslihi syai'un. Apa artinya? Tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Itu sama maknanya dengan mukhallafatul lil hawadits. Cuma bedanya tadi mukhallafatul lil hawadits ini bukan sifat Allah, itu bikinan saja yang disebut dengan apa tadi? Ahdath, muhdits, ngada-ngada. Itu termasuk dosa besar membicarakan tentang Allah sesuatu yang dia tidak tahu. Itu mereka yang menolak Allah itu tidak punya sifat ikhtiari. Karena sifat ikhtiari ini sifatnya sesuatu yang baru. Kalau Allah itu punya sifat pilihan, berarti Allah itu baru. Padahal Allah tidak baru. Wa hadhihi qaidatun akliyatun fasidatun. Kaidah ini adalah kaidah akal-akalan yang rusak. Bikinannya orang yang akalnya memang rusak. Nah, bal qaidatun wahmiyatun, bahkan ini adalah kaidah wahmiyah. Wahmiyah itu bingung. Itu kalau orang jauh dari Al-Quran, Sunnah itu keluarnya bingung-bingung, sesuatu yang membingungkan. Makanya kita kalau ingin selamat, jangan keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, yaitu Rasulullah dan sahabatnya. Li'annal mabniya alal akli, karena itu dibangun di atas akal. Hakikatun sahihatun. Nah, akalnya mungkin bisa sehat, tapi walaupun akalnya sehat, masalah tentang Allah, masalah tentang nama dan sifat Allah itu tidak bisa dari akal-akal manusia. Lakinna hadza al-qaidatu wahmiyah. Ini adalah kaidah yang waham, kaidah yang membingungkan. Jadi hadis ini tadi menjelaskan tentang sifat apa? Ikhtiari bagi Allah. Apa ikhtiari? Memilih. Kalau kaitannya sama hadis kan Allah tidak menerima sholat ya sampai dia berwudu. Berarti di situ Allah punya sifat ikhtiari, mau nerima atau enggak, itu loh. Nah. Nah, insyaallah sini dulu. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.